Assalamualaikum everyone, it's Al Fauzin Podcast. We are here to broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Al Fauzin, alhamdulillah kita bertemu kembali hari ini untuk membahas sebuah buku. Kali ini kita kedatangan narasumber yang saya yakin sudah tidak asing lagi bagi pemirsa Al Fauzin. Karena kalau asing pasti jadi guru IIP. Ya. Ini dia Mr. Ivan. Apa kabar Mr. Ivan? Alhamdulillah baik, Mr. Agil. Sehat juga Mr. Agil? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas buku apa nih Mr. Ivan nih? Oh, ini acara bahas buku ini Pak Agil? Iya. Betul Oke. sekali. Sebetulnya ada 2 buah buku Mr. Agil yang saya bawa, tapi nanti kita coba cari benang merahnya aja. Yang pertama adalah buku karangan karya Buya Hamka, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Saya lihat tidak ada benang merahnya itu Pak. Nanti Itu ada, nanti. kertas semua. Ada. Oh ada ya. Iya. Lalu ada buku satu lagi, sebuah seni untuk bersikap masa bodoh. Wah, luar biasa. Ini judulnya kontroversial, tapi ada istilah kan, don't judge the book by its cover ya. Iya. Jangan menilai buku dari covernya. Terus dari apanya dong Pak kalau begitu Pak pertama Dari kali? isinya. Oh dari isinya. Konten-kontennya. Baik, mungkin buku yang merah dulu kali apa ini ya? Dari bahas. yang ini dulu. Ah, Nah, dari buku pertama adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Buku ini saya baca kira-kira medio awal tahun 2000, Pak Ragil. Awal tahun 2000. Jadi jauh sebelum filmnya dibuat. Nah, ketika membaca buku ini saya berpikir, wah ini keren juga kalau buat filmnya ya. Ternyata memang benar dibuat filmnya ya. Ini ceritanya tentang seorang yang semasa hidupnya tidak pernah bahagia. Jadi dari tokoh utamanya Zainuddin, dia mengalami hambatan-hambatan sampai dia sukses, dan itu juga tidak menjadikannya dia bahagia ternyata. oh. Gitu. Apakah kurang bersyukur Pak Zainuddin ini? Itu nanti kesimpulannya kita di akhir. baik, Pak Ragil. Kalau gitu yang dari buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini apa yang paling berkesan bagi Mr. Ivan? Yang paling berkesan adalah yaitu tadi, ya, semasa hidupnya dia jadi pribadi yang terusir, Zainuddin ini ya. Saya sedikit cerita saja, kronologis cerita dari awal. Tokoh utama Zainuddin, dia mengalami pengusiran, ayahnya dan ibunya berbeda adat, ya. Lalu dari adat ayahnya terusir, dari adat bunda ibunya terusir. Lalu dia menjadi sosok yang Terpojok. terusir lah, ya, tidak dipandang lah gitu. Kemudian dia ketika bangkit dari keterpurukannya dan menjadi orang yang sukses, dia masih terbelenggu dengan egonya gitu. Jadi sampai dia mengenal tokoh yang lain yang bernama Hayati. Nah, Hayati ini adalah sosok yang tadi ya, gara-gara adat yang berbeda jadi terpisah. Lalu setelah itu dia terusir, lalu dia ke Jawa dan dia menjadi sukses. Dan ketika itu Hayati menjadi sosok yang, nah, hidup itu seperti buffering, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, bagi Zainuddin, ketika di bawah buffernya lama. Nah, mungkin sinyalnya juga agak ini juga ya, itu ya. Jadi inilah, ketika dia kembali ke atas, egonya juga bermain lagi. Akhirnya ketika Hayati ingin berbalik kepadanya, dia ego, dia nggak mau. Akhirnya Hayati tidak bisa, dia tidak dekat lagi. Akhirnya ya Hayati memang tidak dekat karena Hayati mengalami kecelakaan tenggelam di kapal Van der Wijk. Tragis gitu, jadi dari awal sampai akhir. Kalau tadi saya dengar ini ada Benang merah. kalimat bahwa si Zainuddin ini pergi ke Jawa. Ke Jawa. Jadi ini memang setting waktunya masih Betul. di zaman kapan kira-kira? Ya, plot waktunya kira-kira tahun 1938. Kita kenal Buya Hamka adalah sosok yang penyair dari kalangan Pujaga Baru ya. Penyair juga ulama gitu. Jadi ini sekitar tahun 30-an settingannya. Pertama settingannya di kampung ibunya di Makassar. Ketika ibunya meninggal, dia hendak menengok kampung ayahnya di Sumatera Barat. Di Makassar dia tidak terima karena sukunya berbeda setengah gitu ya ibaratnya. Ayah bundanya tidak satu suku. Demikian juga di Sumatera Barat. Jadi dia akhirnya
untuk bangkit kembali dia pergi ke Pulau Jawa. Ini jadi titik balik dia di mana ketika dia merasa terperosok dia harus hijrah. Dan ketika dia ke Jawa dia menjadi sosok yang masyhur. Tapi karena dia meninggikan egonya, itu dia akhirnya ya memang tidak pernah bahagia. Gitu. Pelajarannya itu sih. Agar bahagia kita harus menurunkan ego dan menurunkan ekspektasi. Itulah. Luar biasa, berarti kita dapat satu poin hari ini, menurunkan ego dan menurunkan ekspektasi. Ekspektasi apalagi. Baik, kalau mungkin kita hubungkan dengan buku yang kedua. Ini kalau yang buku yang pertama itu seperti sebuah novel ya, genrenya juga. Nah, ini kalau yang apalagi? buku kedua ini seperti apa, Mister? Ini buku tahun 2018, tepat sebelum pandemi. Ketika pandemi itu banyak orang seperti mengalami mental health ya, seperti overthinking gitu ya, seperti anxiety, apalagi itu. Ya itulah tadi mental health ya. Didera rasa takut, didera rasa khawatir berlebihan. Memang ketika pandemi itu kita kan memang tidak berbuat apa-apa ya para gila. Jadi akhirnya banyak kita larinya ke media sosial, ya. Curhat-curhat di media sosial kayak gitu. Nah buku ini mengajari kita untuk bahwa ketidakbahagiaan itu pasti ada, selalu ada gitu. Jadi kita diajari oleh buku ini bagaimana kita bersikap nyaman ketika ketidaksempurnaan itu datang ke kita, seperti itu. Jadi sama-sama sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi ya, tidak sesuai Betul. harapan. Iya. Saya baca mungkin apa yang bisa diambil dari buku ini, saya baca Saya lihat kan ada saja. kartunya, Pak. Iya, ini buat pembatas yang nih bisa Pak Ragil. diambil. Bisa aja Pak Ragil. Oke, Mister, ini di buku ini inti dari buku ini adalah saya bacakan saja di satu halamannya karena saat kita percaya bahwa mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan itu sangat memalukan, secara tidak sadar kita mulai menyalahkan diri sendiri. Kita mulai merasa sepertinya ada sesuatu yang salah dalam diri kita yang menggerakkan kita ke semua jenis kompensasi yang fatal. Apa jenis kompensasinya? Ya seperti contohnya membeli 40 pasang sepatu ya, ya jenis kompensasi yang salah lah ya, yang BLT melanggar. atau BSU kira-kira tepat atau tidak itu? Nah, itu mungkin hanya ini Kompensasi juga. juga. Iya sih, tapi hanya hiburan semu ya kayaknya pada akhirnya. Nah, lalu ya menjadi sosok yang itulah mencari kompensasi keluar yang tidak semestinya lah, yang dilarang agama tentunya ya. Tapi nanti kita ke situ nanti. Nah, kepercayaan ini bahwa tidak sempurna itu memalukan adalah sumber tumbuhnya lingkaran setan yang mulai mengambil alih peradaban kita. Dan cuek dan masa bodoh adalah cara yang sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup kita dan memilih apa yang penting, apa yang tidak. Jadi kita harus tahu yang penting untuk dipusingin itu yang mana gitu, dan yang penting nggak usah di masa bodohin itu yang mana. Kita harus bisa melihat dari situ. Itu kita yang tahu. Memang kalau saya lihat banyak karena ya tadi memang betul seperti Mr. Ivan bilang di masa pandemi lumayan lama ya 2 tahun kurang lebih. Jadi orang tuh terlalu banyak memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu esensial. Betul. Kan kalau sekarang saya lihat itu termasuk ke anak-anak sekolah ya. Iya. Kadang-kadang cemas berlebihan, panik duluan. Orang sesuatu tuanya belum juga terjadi. ikut-ikutan. Iya. Sehingga di sini mungkin bisa kita kupas lebih jauh ya bagaimana cara memilah hal-hal yang penting dan yang tidak penting dari hidup kita. Ya itu tadi. Betul, ketika pandemi itu seorang teman kehilangan pekerjaan, lalu dia itu main pola pikir yang bermain ya, dia bilang seperti kalau udah seperti ini menjadi waras aja itu udah alhamdulillah, karena banyak yang kita dihinggapi kecemasan bukan hanya kehilangan pekerjaan tapi kehilangan nyawa juga ya ketika pandemi. Kita lihat grup WA udah semakin berkurang anggotanya gitu, memang karena udah ini sih udah selesai ya. Memang grup WA-nya bisa bayar kuota, Pak. bukan, karena grup WA-nya grup WA ini apa namanya? Orang tua ya. Ada paguyuban tempe ketupat, Pak. Grup WA apa namanya? Alumni TK. Ya, jadi memang udah selesai itunya acaranya. Katanya tinggal saya doang gitu. Oh, kirain saya kemana gitu ya. Katanya emang udah bubar, nggak bilang-bilang gitu kan. Oke, balik lagi.
Buku ini tidak berbicara bagaimana cara meringankan masalah atau rasa sakit. Buku ini bukan pula panduan untuk mencapai suatu keagungan. Tidak akan bisa, karena keagungan hanya sebuah ilusi dan pikiran kita. Suatu destinasi kebohongan yang seakan wajib kita capai. Kota Atlantis dalam psikologi diri Anda sendiri. Gitu ya. Lalu ada lagi. Bentar. Oke. Nah, ini nih yang menarik lagi, ada satu line yang menarik juga. Dari sini berarti nih. Sebaliknya saya melihat sebuah pencerahan yang sifatnya praktis yang sejalan dengan ide bahwa beberapa penderitaan mustahil dihindari. Ya, bahkan ketika tadi di cerita Zainuddin ini ketika dia masyhur, penderitaan kan selalu ada gitu ya. Bahwa apapun yang Anda lakukan, hidup ini akan berisi kegagalan, kerugian, penyesalan, dan bahkan kematian. Karena begitu Anda nyaman dengan semua yang tidak enak itu, percayalah akan ada sangat banyak ya ketidaknyamanan itu. Nah, Anda akan menjadi tak terkalahkan pada level spiritual yang sangat rendah. Jadi bahkan kita tidak usah berbicara ya, ingat Allah. Bahkan ketika kita menjadi sosok yang tidak stres ketika menghadapi masalah gitu dan nyaman, itu kita udah dapat sisi spiritualnya dari level yang terendah. Jadi gitu. Nggak usah sabar dan syukur lagi sebetulnya ya. Kita kalau udah jelas lah itu ya kuncinya itu. Ini tadi ada kalimat mana? Penderitaan yang tidak bisa dihindari. Ya. Gitu. Saya jadi teringat kalau Allah juga berfirman bahwa setiap manusia pasti akan diuji kan Pak, baik dengan ada yang senang, ada yang menderita, dan levelnya pun tergantung dengan kondisi individu tersebut. Ada yang levelnya tinggi, levelnya rendah. Tentu saja tidak akan melampaui kemampuan manusia tersebut. Dan mungkin salah satu cerita atau kisah yang berkesan dari saya mungkin dari Khalifah Utsman bin Affan yang kalau kita baca sejarahnya, beliau ini kan sampai 2 kali menikah dengan putri Rasulullah, kemudian menjadi khalifah paling lama 10 tahun, tapi toh wafatnya juga bisa dibilang sangat mengenaskan ya Pak. Sedih ya? Iya, sedih. Padahal kalau kita tahu ya beliau istilahnya dijamin masuk surga, tapi kok wafatnya begitu. Jadi tidak menjamin bahwa orang yang istilahnya apa ya, ya dijamin masuk surga atau amal ibadahnya baik, kadang-kadang wafatnya pun bisa sangat sadis ya. Iya. Dan tidak membuat kita tidak tega lah, atau mungkin sulit percaya kok bisa begitu. Betul Pak Ragil. Dalam kondisi tertentu memang sebelum tidur saya kalau mengingat cerita wafatnya Utsman bin Affan saya nangis. Nah, ini ya itu tadi kalau level sahabat ya. Ketika saya punya cerita juga Pak Ragil dulu ketika Rasulullah berkunjung ke Fatimah. Lalu dia bertanya, di mana Ali? Saya tidak melihat menantu saya yang juga keponakan dia. Kemana Ali Fatimah? Lalu Fatimah bercerita, sebetulnya kita lagi berantem. Kita lagi ada masalah di keluarga. Ini level sahabat ya, yang bukan yang udah nggak diragukan lagi lah keimanannya. Berantem juga ya. Berantem juga di rumah tangganya. Kita lagi berantem, lalu dia pergi meninggalkan rumah, gitu ya. Lalu Rasulullah bertanya, minta tolong pada sahabatnya, tolong cari Ali ya, di mana dia berada. Lalu tidak lama lah, ketahuan lah Ali berada di mana, di masjid. Nggak lagi bersujud, tidur. Jadi dia memilih sikap yang nyaman ketika dia menghadapi masalah. Ya udahlah gitu ya, kita serahkan kepada Allah. Mungkin ya itu. Nah itu dia yang kalau kita ke masjid kan itu Pak. Jadi kita maunya sih ya, kalau saya pribadi ya pengennya memang ketika generasi kita besok ketika ada masalah nggak jauh-jauh lah perginya ke masjid gitu, nggak usah ke kafe lagi gitu kan. Ini kalau di masjid saya nih ya, apalagi ya ada anak kecil. Udah kalau Rasulullah dulu ada anak kecil datang ke masjid, sambutannya pakai kalimat marhaban gitu ya. Sesuatu tamu yang sangat agung, sangat marhaban. Welcome ya. Iya, sangat welcome, disambut. Nah, kalau di masjid saya itu bapak-bapak, nah ini dia nih. Nah, ini nih, rusuh dah gitu kan tadi. Jadi sebenarnya jangan gitu. Nanti anak-anak tidak akrab dengan masjid gitu. Kalau ingat cerita tadi kan gitu. Jadi ketika ada masalah, ya kompensasinya jangan sampai salah tadi. Mungkin satu hal yang diingat kalau ke masjid, jangan bawa handphone Pak. Takutnya
bukan hilang masalahnya malah tambah masalah. Bikin status curhat. Nah, Kan sore sekarang udah banyak masjid yang dipasang wifi ya gratis ya. Takutnya malah Iya. bukannya istirahat malah tambah pusing. iya, betul Pak Ragil. Nah ini juga nih masalah handphone ya, masalah medsos. Banyak di antara kita menjadi itu tadi ya, kecemasan ketika terlalu banyak mendengar, khawatir mendengar atau membaca komentar netizen. Kalau kita takut kena omongan tetangga gitu misalnya. Nah ini adalah salah satu kekhawatiran yang sebetulnya di dalam buku ini ya ngapain gitu kan, sesuatu yang tidak bisa kita cegah gitu kan ya. Kita kalau kata Ed Sheeran, I can give you key of success, tapi saya tidak bisa ngasih kunci untuk menyenangkan semua orang. Jadi ya memang wajar aja sih kita ada orang yang nggak senang sama kita gitu. Yang paling susah bikin senang semua orang gitu. Yang penting adalah kita jadi diri kita sendiri dan kita bahagia. Iya, ini biasanya banyak terjadi ada kaum mending-mending nih Pak Mr. Ragil. Jadi ada ketika temannya beli suatu barang gitu ya dengan harga yang fantastis, lalu dikomentari dengan mending-mending. Kalau saya sih daripada beli harga sekian, beli laptop mahal mending ngerakit. Kenapa gitu kan? Kenapa mending ini mengganggu kebahagiaan orang gitu? Toh orang itu tidak mengganggu kebahagiaan dia. Selama kebahagiaan dia tidak terusik, ya nggak usah mending-mending. Harusnya kan demikian gitu. Jadi ya nggak ada sesuatu yang tidak nyaman. Gitu. Emang kadang di antara kita juga suka itu ya, adu nasib atau adu penderitaan ya. Yang satu curhat cerita misalkan, kemarin ngantri BBM, ngantri Pertalite lama misalkan sampai setengah jam. Satu temannya yang denger, wah masih mending. Betul lagi. Saya dulu sampai 1 jam. Jadi seperti ya gitulah. Iya. Siapa yang lebih menderita? Iya. Padahal ketika kita cerita masalah kita itu ke seseorang, mestinya seseorang itu menjadi pribadi mikirnya gini, wah saya terpilih oleh dia untuk mendengar curhatnya dia nih gitu. Susah loh sekarang curhat itu ke orang yang benar gitu ya. Tapi kalau nggak curhat juga dipendam juga khawatir ya. Gitu tadi lah. Baik, mungkin kita kembali ke buku ini, Pak Ivan. Dari 2 buku ini, kalau untuk Mr. Ivan sendiri, kira-kira faktor apa sih atau kriteria atau yang membuat Mr. Ivan memilih buku? Apakah dari isinya, genrenya mungkin, atau penulisnya, sehingga buku ini, kayaknya saya mau baca buku ini nih. Nah, iya. Memang kalau kemarin-kemarin kan lagi di banyak yang penjualannya bagus itu buku-buku yang bertema tentang ini ya, self improvement ya, karena memang ketika masanya sulit banyak buku yang lakunya itu gitu. Sebelumnya sih saya lebih senang baca buku bertema-tema spy sih, apalagi justru enaknya membaca buku adalah ketika kita punya gambaran yang lebih kaya daripada filmnya sendiri gitu ya. Itu bukunya Harry Potter contohnya. Itu sebenarnya kalau kita baca bukunya itu lebih bagus dari filmnya itu. Kita lebih bebas berimajinasi. Imajinasinya lebih liar gitu. Gitu Pak. Tapi ya karena kemarin yang ini self improvement kita juga butuh masukan gitu ya, butuh insight. Ya akhirnya memang bacanya bukunya yang self improvement tadi. Gitu. Mungkin terakhir Mr. Ivan sebelum kita tutup, ada saran-saran tidak untuk mungkin pemirsa yang agak malas atau susah membaca, kira-kira dari Mr. Ivan apa? Saya pernah membaca seorang psikolog ya, dia bilang bahwa untuk menumbuhkan minat baca ke anak Anda, ke anak didik biasanya, karena saya juga punya anak, Mr. Agil juga pasti punya anak itu, sebetulnya jangan dibatasi genre bukunya ya. Itu anak boleh dibaca apa aja, yang penting dia baca, mau novel, non fiksi, fiksi, gitu ya. Bahkan komik ya. Asal dia baca aja dulu gitu kan, dia explore gitu ya, dia ada minat baca, maka ya sudah jangan dibatasi gitu. Karena memang musuh buku sekarang ini adalah ini ya, gadget ya. Betul. Dulu gadget dianggap merusak minat belajar. Sekarang ketika anak megang handphone dianggap belajar kok mah, saya belajar gitu, padahal lagi yang lain. Iya, gitu. Itu memang permasalahan bangsa sih kalau gadget ya, anak-anak dan gadget. Baik, terima kasih Mr. Ivan untuk sarannya. Mungkin dari saya pribadi juga kadang sering memotivasi diri sendiri untuk
tidak malas membaca buku. Biasa saya katakan kepada diri saya sendiri, bacalah sebelum kita dibacakan Yasin. Jangan Yasin. Talqin juga Iya. ya. Jadi Benar. mumpung masih ada waktu dan kalau kata Rasulullah kan menuntut ilmu sampai akhir hayat ya Pak. Iya. Mungkin itu yang menjadi motivasi sendiri untuk lebih atau tidak malas untuk membaca. Iya. Baik. Ikro ya, para kira. Ya, terima kasih Mr. Ivan atas waktunya hari ini, luar biasa sekali. Sama-sama, dari Mr. Agil. kedua buku ini yang dapat kita ambil pelajarannya diantaranya adalah jangan terlalu memikirkan atau mempedulikan orang lain yang tidak istilahnya meningkatkan diri kita ya. Benang merahnya bukan di situ. Baik, sampai jumpa kembali Mr. Ivan di acara selanjutnya, mudah-mudahan tidak bosan ya. Enggak benar. Kita ngopi dulu Mr. Agil. Oh iya, baik. Saya tutup dulu pemirsa podcast Al Fauzin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Critical thinker, the student of Al Fawzi.